Halo sobat sekalian, apa kabar hari ini? Tentu saja saya berharap semuanya ada di dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah, hari ini teman-teman, memang masih dalam masa pandemi dan PPKM diperpanjang terus. Tapi hari ini saya mengundang seseorang yang sangat spesial. Kenapa spesial? Ternyata anak muda yang satu ini rupa-rupanya sempat berkenalan akrab dengan yang namanya Mr. Co alias Mr. Covid. Ya, kita kenalan langsung aja. Di seberang saya sudah hadir anak muda yang hari ini mau sharing-sharing. Ya ini kalau udah sembuh emang gini ya, gayanya ya bisa lah ya. Tapi waktu sakit seperti apa, kita mau berbincang dengan Saudara Antonio Winarivo. Halo Ci. Halo, apa kabarnya? Baik dong. Ci gimana kabarnya? Baik, sehat. Udah sembuh ya? Udah, makanya begini sekarang. Boleh nih cerita-cerita nih hari ini ya? Ah, boleh. Bulan apa ya waktu itu? Langsung aja nih, bulan apa waktu kena COVID? Oh ya, itu di bulan Juli. Itu Bulan Juli, oke. pokoknya awalnya itu tenggorokan ya rada gak enak nih. Radang. Hari besoknya kok makin panas nih badannya. Nah, Terus? langsung kan mindsetnya, waduh COVID nih gak nih? Ya udah, akhirnya makin lama makin naik, besoknya juga makin naik. Demamnya makin naik. Oke. Nah, terus ini positif thinking, mungkin DB karena DB kan lagi naik banget sekarang nih ya. Ya udah, NS1 deh jadinya ke lab kan. Tahu nggak harganya berapa sih? 500.000, astagfirullah. Makanya saudara-saudara kita harus sehat. Sakit itu mahal. Yang terpenting, asuransi itu penting. Anda kalau belum punya BPJS, harus punya. Ingat. BPJS atau asuransi ya? Ini tuh beda. Minimalnya BPJS saja. Asuransi kalau mahal sih, tapi BPJS harus ada. Oke, ini pengen nanya nih. Itu kenanya di mana? Saya pun tidak tahu, Cici. Sebelumnya Anda ngapain aja gitu? Sebenarnya kalau kegiatan kan tuh dari gereja kosan cuman daerah kosan saya nih kan di daerah di Patikur warga-warga situ ya beberapa ada yang menaati prokes, ada yang enggak. Oke. Nah sebelumnya itu 2 hari sebelumnya aku melihat nakes di situ lagi semprot ya aku mungkin kan lingkungannya memang saat iya aku kira ya udah, akhirnya kena juga dong ternyata situ. Jadi habis NS1-nya ketahuan hasilnya negatif, saya bukan DB, saya langsung antigen positif. Aduh mampus aku. itu udah demam hari keberapa tuh? 3. Oh, jadi sejak nggak enak badan sampai antigen itu 3 hari. Betul. Oke. Terus, nah setelah itu langsung isolasi dong. Yang pertama, gimana supaya Bapak kosan nggak tahu kalau saya COVID? Nah, Bapak kosan semoga tidak melihat video ini karena ternyata ada anak kosnya yang nggak. Karena kalau misalnya Bapak kosan saya tahu, saya pasti diusir nanti. Saya tidak tahu mau kemana lagi. Tapi sebenarnya membahayakan kan? Membahayakan sih sebenarnya. Kenapa nggak masuk aja ke tempat isolasi gitu? Kan banyak tuh hotel-hotel, terus tempat pemerintahan juga ada. Hotel, nanti di tracking, kosan kamu di mana, kemarin kemana aja, orang tua kamu siapa. Itu juga saya nggak ngasih tahu orang tua loh. Orang tua nggak tahu. Sampai sekarang saya sembuh. Jadi orang tuanya kok ternyata anaknya kena COVID. Sampai sekarang Ci nggak tahu tuh sama sekali tuh mereka. Tapi ini nggak apa-apa ya, kita sharing gitu nggak apa-apa. Untungnya orang tua saya nggak nonton YouTube, jadi nggak tahu gitu. Siapa yang mengenal orang tua, silakan untuk share YouTube ini, subscribe dan like. Jangan kasih orang tua saya ya. Itu. Terus ceritanya gimana tuh? Habis udah gitu ya udah akhirnya isolasi di kos. Ya isolasi di kos, jadi beliau. Terus apa yang dialami? Apa yang dirasain? Apa yang dialami? Sebenarnya kalau untuk gejala ya kalau misalnya kayak siang hari itu nggak ada sama sekali. Oke. Cuman malam nggak ada sesak, napas juga ngep-ngep dan rasanya
kayak mau ketemu Tuhan di situ rasanya. Ternyata COVID memang benar-benar ya mengajak kita lebih dekat pada Sang Pengguna alam semesta. Dari situ saya belajar bahwa harta dunia itu tidak ada gunanya kecuali ketika sudah berdekatan dengan Tuhan Yesus. Iya, tapi ya, waktu kena COVID itu, terus akhirnya minum obat dong pasti. Untung sih, itu belum di zaman panic buying-nya. Kan kemarin tuh sempat yang numpuk obat yang harusnya harga 200.000 jadi 1 juta toh. Juli itu bukannya udah panic buying? Belum, Juli, aku udah mendekati periode situ. Jadi, iya periodeku ini udah menjelang panic buying kan. Untungnya aku masih dihargai normal. Tapi tetap 1 juta juga habis beli obatnya. Jadi udah NS1, ternyata bukan demam berdarah. Antigen, PCR Cici, PCR. PCR. PCR pada saat itu masih 900.000. Oke. Terus gimana tuh? Pengalamannya apa yang paling, waktu itu dirasa berapa lama sih isolasinya? 2 minggu. Oh, rata-rata lah ya. Iya, rata-rata. Apa aja tuh yang dirasain? Pokoknya itu badan tuh menggigil gitu. Nafsu makan nggak ada, walaupun saya tukang makan, ya maksudnya nggak ada nafsu makan, tetap saya ngunyah sih sebenarnya. Cuman di dalam hati ya, ini makanan apa tapi habis gitu 2 porsi gitu maksudnya loh. Soto Boyolali silakan datang nanti. Ini banyak iklan ya, yang punya Boyolali mungkin boleh endorse kami. Terus ya sebenarnya sih saya agak bandel dikit sih. Bandelnya itu ya harusnya kan kalau misalnya isoman kan nggak boleh keluar, saya keluar. Ini contoh yang alasannya kan untuk menjemur badan biar terkena matahari. Oh iya, kalau jemur badan rasanya sih itu oke ya. Tapi di depan Oke ITHB, aja. di pinggir jalan raya, ketika orang ramai saya di situ berjemur. Oke, jadi ini memang salah satu yang bandel. Terus setelah 2 minggu, lalu cek kembali. Nah, kan aku kan mikir kan, aduh kan cuma cek doang, masa harus bayar lagi PCR. Jadinya aku cari lagi di RSP Unpad, murah. Oke. Cuma 400.000 doang. Akhirnya ternyata negatif. Wah. Seneng banget ya, kayak lepas dari. Sebenarnya nggak senang-senang juga sih, karena setiap hari juga saya keluar juga sih sebenarnya. Nah, tapi teman-teman, saya juga pengen nanya nih ya sama saudara Antonio. Sebenarnya apakah sebelum kena COVID, sebenarnya prokesnya ketat nggak sih? Tidak sama sekali. Contoh masker. Itu. Ini masker. Kan pada dasarnya orang begini ya. Semua tertutup toh. Kalau saya, Terus kadang begini juga kali ya? kadang gini. Nah. Kadang lagi naik mobil ya sih. Kan biasanya kalau sama tukang parkir kan tutup kan. Nah. Ini Pak, kalau saya, ini Pak, makasih Pak, baru tutup maskernya. Itulah kenapa tidak menjalankan prokes, maka sempatlah berkenalan. Tapi rekaman kami hari ini semuanya sudah ada di dalam prokes yang seharusnya. Nah, itu dicopot aja. Oh iya, maskernya, Mama. salah soalnya contohnya. Terus setelah after COVID nih, ada apa sih kira-kira yang bisa dipesankan gitu sama rekan-rekan sekalian? Setelah mengalami COVID, prokesnya tetap nggak ketat. Iya, kita juga. Gimana ya kalau yang menjadi bangsa Indonesia, kayak kita Bapak Jokowi bahkan mungkin Jangan di-tag Pak Jokowi nanti sini. salah satu warga Indonesia yang mungkin mempermudah kasus COVID. Yang pertama ya, pokoknya kan dari segi tubuh, pernapasan kita pendek banget. Saya tuh kalau misalnya turun, jalan dikit aja tuh udah ngos-ngosan, yang biasa itu bisa sampai 2 kilo nih, cuman beberapa meter aja tuh udah ngep. Nah, jadi harus kuatin olahraga, namanya olahraga. Kedua, makan yang banyak proteinnya. Oke. Tentu yang ketiga, prokes itu paling penting sebenarnya ya, walaupun Tapi nggak dilakuin. ya saya juga lagi belajar juga untuk mengikuti prokes pemerintah. Terus apa lagi kira-kira? Jaga jarak tetap sih. Tapi ada komorbid. Itu komorbid apa saya nggak tahu ya. Jadi penyakit yang sebenarnya mendampingi, yang sedang kesel gitu. Oh. Dulunya mungkin pernah sakit paru-paru, sakit jantung, sakit gula, sakit darah tinggi. Ada. Saya sakit jantung. Itu pas saya kerja
gara-gara diagnosanya gara-gara rokok sih sebenarnya. Dulu kan zaman kerja di Cikarang, saya itu ya pokoknya dulu sehari itu saya ngerokok sehari itu 3 bungkus. Oke. Saat 3 bungkus. Sekarang sama teman-teman kantor kalau weekend itu kita minum santai. Minum, pakai masker ya. Satu lagi ngopinya gila sih. Kopi juga gila. Akhirnya di situ saya kena jantung, diagnosanya itu disfungsi diastolik grade 1. Nah, aku kurang paham sih, cuman bilang nih, kan ini kan jantung ada 4 bilik kan toh. Ya. Di salah sininya itu yang bagian aku sakit udah gak berfungsi lagi katanya. Terus si dokter bilang, kamu anak muda, umur masih segini, udah penyakitan. Jadi hari ini masih hidup itu sebenarnya anugerah ya. Saya bertobat, sudah berhenti 2 tahun lebih hidup saya. Coba itu maskernya ya, maskernya Ya. kalau di luaran sana harus diperketat. Pasti. Oke, ada pesan-pesan buat rekan-rekan yang mungkin selama ini masih menjalani pandemi? Buat teman-teman semangat yang masih mengalami COVID, tetap yang paling penting mental sih, karena selama itu saya menjaga, selama di kosan juga mental saya itu kayak astaga, kayaknya kayak gini, kayaknya aku nggak bisa lagi aktivitas, nggak bisa produktif, nggak bisa cari duit. Kalau saya toh juga keluar cari duit juga, itu pertama. Yang kedua, tetap jaga prokes ya, apapun yang terjadi, ketat. Terus yang ketiga, konsumsi makanan yang berprotein tinggi dan bervitamin. Oke, rasanya thank you banget ya buat semua pemaparan dan sharingnya hari ini. Semoga selalu sehat dan tidak ada long COVID kedua ataupun Cukup ketiga. sarjana aja, nggak mau master cicil. Oke, thank you very much buat waktunya hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah tadi sharing dari salah seorang penyintas COVID. Tentu saja saya berpesan di masa-masa seperti ini tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan pemerintah dan jangan lupa tetap kuatkan hati, kuatkan mental, tetap semangat karena kita masih dipercaya hari demi hari. Salam sehat selalu, sampai bertemu lain waktu.